Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adam Fahala. Saya seorang mahasiswa dari Prodi Teknik Elektro Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas konsentrasi apa saja yang ada di program studi Teknik Elektro. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa saja konsentrasi yang ada pada program studi Teknik Elektro Universitas Singapura Bangsa Karawang. Program studi Teknik Elektro Universitas Singapura Bangsa Karawang meningkatkan keilmuan di bidang rekayasa, khususnya rekayasa tenaga listrik. Program studi teknik elektro ialah ilmu yang mempelajari elektronik sirkuit, digital elektronik, sinyal, radio frekuensi, dan pembangkit energi listrik. Terdapat 4 bidang konsentrasi pada program studi teknik elektro Universitas Singapura Bangsa Karawang yang akan kita bahas pada video kali ini. Di antaranya yaitu bidang elektronika, bidang telekomunikasi, bidang sistem tenaga listrik, bidang kendali dan komputer. Program studi teknik elektro juga mempunyai peluang kerja yang sangat luas di zona industri tentunya, dikarenakan majunya perkembangan teknologi industri di seluruh bidang tidak bisa terlepas dari pengetahuan teknik elektro. Konsentrasi pada program studi Teknik Elektro Universitas Singapura Bangsa Karawang. Yang pertama ada bidang elektronika. Bidang ini menekuni tentang komponen listrik dan peralatan-peralatan untuk menghantarkan listrik. Yang kedua ada bidang telekomunikasi. Bidang ini menekuni tentang sistem komunikasi seluler. Yang ketiga ada bidang sistem tenaga listrik. Bidang ini menekuni tentang pembangkit energi listrik. Dan yang terakhir, yang keempat, ada bidang kendali dan komputer yang menekuni tentang pengendalian sistem. Selanjutnya, penjelasan lebih lanjut tentang bidang konsentrasi pada program studi teknik elektro. Yang pertama, bidang elektronika. Bidang elektronika ialah salah satu konsentrasi yang mempelajari tentang listrik berarus lemah atau disebut juga tegangan rendah. Konsentrasi ini juga mempelajari tentang keilmuan elektronika analog seperti transistor, kapasitor, dan resistor. Mempelajari elektronika digital seperti desain IC digital. Mempelajari elektronika biomedis seperti EKG atau elektrokardiograf, CT scan, MRI, dan USG. Yang dipelajari pada program studi teknik elektro yang berkaitan dengan bidang elektronika diantaranya yaitu ada perancangan sistem digital, sistem berdasar mikroprosesor, sistem komunikasi, teknik pengolahan isyarat digital, dan lain sebagainya. Yang kedua, bidang telekomunikasi. Bidang telekomunikasi ialah salah satu konsentrasi yang mempelajari tentang penyampaian informasi berbentuk pesan atau ide dari satu tempat ke tempat lainnya, atau disebut juga dengan berkomunikasi jarak jauh. Yang dipelajari pada program studi teknik elektro yang berkaitan dengan bidang telekomunikasi diantaranya yaitu ada sistem komunikasi seluler, teknik digital, komunikasi jaringan sinyal radio, algoritma dan pemrograman, jaringan telekomunikasi, dan lain sebagainya. Lanjut ke bidang yang ketiga yaitu bidang sistem tenaga listrik. Bidang sistem tenaga listrik ialah salah satu konsentrasi
yang mempelajari tentang teknik-teknik yang berkaitan dengan tenaga listrik dan permasalahan-permasalahannya sehingga tenaga listrik bisa dialirkan dengan baik. Sistem tenaga listrik berkaitan dengan sistem pembangkit dan penyaluran daya listrik. Yang dipelajari pada program studi teknik elektro yang berkaitan dengan bidang sistem tenaga listrik, di antaranya yaitu ada pembangkit tenaga listrik, rangkaian listrik, sistem tenaga, transmisi dan distribusi, dan lain sebagainya. Lanjut ke bidang yang terakhir yaitu bidang kendali dan komputer. Bidang kendali dan komputer ialah salah satu konsentrasi yang mempelajari tentang pengendalian dan pengaturan suatu sistem. Yang dipelajari pada program studi teknik elektro yang berkaitan dengan bidang kendali dan komputer, diantaranya yaitu ada sistem kendali digital, sistem otomasi, dasar sistem kendali, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana peluang kerja lulusan program studi teknik elektro. Peluang kerja atau biasa disebut juga prospek kerja lulusan program studi teknik elektro. Program studi teknik elektro mempunyai peluang kerja atau prospek kerja yang sangat luas. Di antaranya yaitu menjadi teknisi di berbagai bidang. Contohnya pada bidang perminyakan, gas, pertambangan, bidang kelistrikan, bidang industri otomotif, bidang radar, bidang telekomunikasi, bidang frekuensi radio dan microwave, dan lain sebagainya. Bisa menjadi dosen atau guru, bisa menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Kita juga dapat bekerja di badan usaha milik negara atau BUMN. Kita bisa menjadi seorang wirausaha, menjadi ahli teknik mekatronik, menjadi ahli robotik, menjadi ahli listrik, menjadi ahli teknik energi angin, bekerja di bidang teknik keamanan produk, menjadi ahli teknik sistem solar energi, menjadi mekanik utama otomotif, menjadi ahli teknik elektronik, kerja di bagian sonar dan navigasi, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, alasan mengapa kamu harus memilih program studi teknik elektro. Yang pertama, karena jurusan favorit. Yang kedua, listrik sangat dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita tidak hanya belajar tentang teori kelistrikan, namun kita juga akan belajar tentang penerapan listrik. Yang keempat, peluang kerja yang luas. Yang kelima, lulusan program studi teknik elektro dibutuhkan di segala bidang industri. Yang keenam, kita dapat berperan dalam kemajuan teknologi pada era ini. Dan yang ketujuh, kita tidak hanya belajar tentang listrik, namun kita juga akan belajar tentang teknik informatika dan lainnya. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.